Perkenalkan, nama saya Karin Arfisya Tambunan. Saat ini saya akan menyampaikan Learning Journal tanggal 19 Agustus 2021 terkait etika publik dengan tutor Bapak Arisman, SSI, MSI. Terdapat 3 pembahasan pokok, yaitu yang pertama terkait beberapa definisi, kode etik dan perilaku pejabat publik, dan bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pembahasan pertama yaitu definisi. Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sementara itu, kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana ditujukan pada prinsip ketentuan tertulis. Pembahasan kedua yaitu kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur tentang nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pelayanan publik memiliki 3 fokus utama, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif di mana etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, serta modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, pada prinsipnya ada 3 dimensi publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Pada pelaksanaannya, tidak boleh adanya kecenderungan memihak kepada kepentingan siapapun. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik berarti tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Sebagian besar pejabat publik masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Hal itu membuat tidak terwujudnya peningkatan kinerja organisasi, sehingga diperlukan perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting. Yang pertama,
berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Perubahan mindset yang juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen, mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan dalam melaksanakan 8 area perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, pembahasan ketiga terkait bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama, pentingnya etika publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Di satu sisi, nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan luhur akan dapat dipertahankan, dan di sisi lain, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai efeksi yang kuat. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Pertama, legitimasi kekuasaan. Sebelumnya, hendaknya dipahami bahwa setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Etika publik mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat, yaitu mengacu pada kesesuaian dengan hukum formal dan hukum kemasyarakatan serta norma-norma etika. Pendobrakan terhadap legitimasi kekuasaan religius melahirkan legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang sering kali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku seperti aji mumpung, yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. 2. Menerima atau memberi suap. 3. Menyalahgunakan pengaruh pribadi, yaitu dengan memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. 4. Pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. 5. Pemanfaatan informasi rahasia, mengocokkan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Terakhir, loyalitas ganda, yaitu menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya, di mana itu mengikuti kaidah moral yang universal dan menyesuaikan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik sebuah negara. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber kode etik di Indonesia yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Pertama, PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, di mana ini merupakan kode etik paling awal yang dirumuskan sejak pemerintahan Indonesia memiliki sistem politik dan sistem administrasi sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. 2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil yang dirumuskan pada masa pemerintahan di bawah rezim Orde Baru. 3. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, warisan pemerintahan Orde Baru dalam rumusan sumber kode etik PNS sebagian masih diteruskan pada pemerintahan di masa reformasi, yaitu adanya PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil. 5. Pada masa pemerintahan hasil reformasi,
Penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menghasilkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir, Peraturan Kode Etik PNS dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana ini merupakan sumber kode etik yang paling kuat saat ini. Kemudian, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Akan tetapi, kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus. Dengan demikian, para pejabat dan pegawai ASN perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia, sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian. Sekian Learning Journal terkait etika publik. Terima kasih.